Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kekuatan hanya bisa mencapai Santo Duel Bintang 9. Tapi kenapa, mendengar kata-kata Guyu, Xiaoyan tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Dia terkejut. Gu Anda tidak mengatakan bahwa formula kembali ke sumber ini dapat membuat kekuatan kultivator mencapai Yuanzun. Bagaimana dia bisa menjadi Sein Duel Bintang 9 lagi dalam sekejap mata? Apa terburu-buru? Nak, aku belum selesai. Guyu tersenyum dan bercanda, kemudian wajah tua itu tampak positif dan melanjutkan. Saya baru saja mengatakan bahwa Gu Yuanjue dapat membuat kekuatan kultivator mencapai Yuanzun. Ini memang benar, namun, saya juga mengatakan bahwa volume Gu Yuanjue yang dibudidayakan oleh Anda leluhur hanya bisa membuat kekuatannya mencapai bintang duel Sein paling banyak. Hah, Xiaoyan tercengang. Mungkinkah Gu Yuan masih tinggi dan rendah? Pikiran Xiaoyan baru saja memunculkan ide seperti itu, dan tulangmu di satu sisi segera membuka mulutnya. Sejauh yang saya tahu, Gu Yuanjue dibagi menjadi 3 jilid. Itu benar, Xiaoyan tercengang. Otot-otot di sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Tanpa diduga, dia benar-benar memiliki keterampilan yang keterlaluan. Gu Yuanjue volume pertama dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya ke tingkat Santo Pertempuran. Tidak ada hambatan sebelum mencapai Santo Pertempuran Bintang 9. Apa? Begitu dia mengatakan ini, Xiaoyan terkejut. Keterampilan yang dapat menghilangkan kemacetan ditujukan pada titik ini. Seperti yang kita semua tahu, apa yang disebut jalan kultivasi sulit dan tidak mudah untuk berkultivasi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang penuh ambisi dan bayaran akhirnya mandek karena beberapa hambatan di jalan kultivasi. Kualifikasi kultivasi hebat yang asli telah berakhir karena mereka tidak dapat menembus kemacetan kultivasi mereka sendiri. Akhirnya, mantan jenius kultivasi hanya bisa menghilang di depan umum. Tidak akan pernah ada kekurangan orang yang telah menjadi limbah kayu dari kejeniusan. Misalnya, Xiaoyan pada masa itu, atau Bai Zhan yang pernah bersaing dengannya hari ini, tentu saja, yang terakhir secara alami berpura-pura, tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menyingkirkan mata orang-orang sekuler. Kemacetan kultivasi dapat dikatakan sebagai pagar yang menghalangi banyak orang di jalan yang kuat. Jika Anda terburu-buru membuka, masa depan akan menjadi jalan yang mulus. Sebaliknya, Anda akan dipenjara di sisi lain pagar selamanya dan hanya bisa menjadi foil bagi orang lain dalam hidup Anda. Tetapi sekarang, dalam formula Gu Yuan, praktisi sebenarnya dapat menghindari semua jenis kemacetan di jalan kultivasi. Bukankah ini berarti selama mereka mempraktikkan formula Gu Yuan, bahkan mereka yang memiliki bakat kultivasi yang buruk dapat menjadi kuat sekaligus? Siapa yang tidak ingin menjadi Jackie Chan? Dan siapa yang tidak ingin menjadi orang kuat yang tiada taranya, terkenal di mana-mana dan disegani dunia, dan itulah mengapa begitu banyak orang kuat di daratan yang tergila-gila dengan hal ini, rumus. Jangan bahagia terlalu dini. Ini memang alasan mengapa Gu Yuanjue tergila-gila pada dunia, tetapi tidak mudah untuk menjadi pria yang kuat. Bahkan jika itu Gu Yuanjue, itu bisa menjadi tanpa hambatan. Ketika Xiaoyan dikejutkan oleh kengerian Gu Yuanjue, Guyu menuangkan baskom berisi air dingin ke kepala Xiaoyan dan menarik Xiaoyan keluar dari momen imajiner. Seperti yang saya katakan barusan, formula Gu Yuan dibagi menjadi 3 volume. Setiap volume memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika Anda ingin benar-benar meningkatkan pencapaian Anda ke Yuanzun dengan bantuan formula Gu Yuan, Anda masih membutuhkan kerjasama dari ketiganya, volume. Volume 1 dapat membantu para pembudidaya meningkatkan kekuatannya menjadi Santo Duel Bintang 9, sama seperti leluhur Anda. Namun, Duel Sein Bintang 9 sudah menjadi batas volume I. Jika Anda ingin menembus belenggu ini, Anda harus berlatih volume 2 lagi. Petik 2. Demikian pula, volume kedua hanya dapat meningkatkan kekuatan kultivator ke alam sumber. Jika Anda ingin membuat terobosan, Anda harus berlatih volume ketiga. Hubungan antara setiap volume, yaitu, setengah kaisar dan raja sumber, dan alam suci sumber setelah sumber Zun. Setelah mempraktikkan formula sumber, waktu dan kesulitan yang dibutuhkan untuk menembus ketiga alam ini akan menjadi jumlah orang biasa lebih dari kali. Tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat menutupi fakta bahwa Gu Yuanjue sangat kuat. Saya pernah mendengar bahwa sejak 1000 tahun yang lalu,
seseorang secara tidak sengaja mendapatkan satu set lengkap volume kungfu ini, sehingga dalam kurun waktu singkat 100 tahun, dia tiba-tiba menjadi orang kuat yang tiada taranya di daratan. Bahkan di era aslinya, hanya sedikit orang yang dapat membandingkan kekuatannya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya formula Guiyuan ini. Pada akhirnya, hati Rao menjadi tenang, dan wajah lamanya tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi ngeri. Dapat dibayangkan bahwa dengan 100 tahun, ia telah menjadi pria kuat yang tiada taranya di daratan yang menakjubkan. Bagaimana bisa ini tidak bergerak? 100 tahun sepertinya waktu yang lama, tetapi di mata mereka yang berlatih, mereka hanya berkedip, memikirkan 4 gerbang utama di wilayah barat, patriark mereka, yang belum mencapai prestasi mereka saat ini setelah ratusan tahun praktek. Sebaliknya, jika Anda membandingkan keduanya, sepertinya sekelompok orang ini sedang tidur sepanjang hidup mereka. Bergumam, tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit, dan yang terakhir telah mengungkapkan penampilan ini. Secara alami, dia tidak jauh lebih baik. Sampai setelah film yang bagus terukir, Xiaoyan secara bertahap menarik kembali pikirannya dan melihat kembali gulungan di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan benar-benar merasa bahwa gulungan yang terfragmentasi ini menjadi jauh lebih berat. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan tulang, sisa di tangannya saat ini terkait dengan kekuatan Xiao Xuan setelah kebangkitannya. Di hadapan Xiao Xuan, Xiaoyan tidak berani ceroboh pada titik manapun. Gulao, bisakah kamu melihat bagian mana dari naskah terfragmentasi ini yang merupakan Guiyuan Jue? Xiaoyan mengangkat matanya, menoleh ke satu sisi Guyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun ada banyak kata pada volume sisa ini, Xiaoyan tidak dapat memahami hal-hal kuno dan aneh ini. Bagaimana dia bisa tahu volume apa ini? Ini, aku tidak mengerti. Aku hanya bisa melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk menemukan sisa pecahannya. Dari bagian kecil ini saja, aku tidak bisa melihat apa-apa. Jika botol giok itu tidak berubah di pelelangan, saya tidak akan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Guyu mengangkat bahu tak berdaya. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tak berdaya, dia harus mengurusnya untuk saat ini. Adapun fragmen yang tersisa yang Anda katakan, Xiaoyan secara alami akan mengambil risiko. Bagaimanapun, ini tentang leluhur Xiao Xuan. Kembali ke pikirannya, mata Xiaoyan melihat botol giok yang dipegang erat di tangan kanannya, dan senyum muncul di wajahnya. Leluhur, kamu tunggu. Selama aku telah mengumpulkan asal jiwa yang cukup, aku akan membantumu memperbaiki jiwamu terlebih dahulu. Kemudian, Xiaoyan berbalik, dan pada saat yang sama, bangkit dan pergi keluar gua. Tetapi pada saat Xiaoyan menerima botol giok ke dalam cincin, ada cahaya redup di dalam botol giok, sehingga Xiaoyan tidak menemukannya. 3 hari kemudian, di puncak pegunungan Silin, sosok berjubah hitam berdiri dengan mengesankan. Menghadapi angin dingin, Xiaoyan berdiri dengan tangan ke bawah dan membiarkan angin dingin meniup jubah hitamnya. Sepasang mata hitam yang dicat tampak jauh ke langit selatan. Di ujung pandangannya, ada dunia putih yang luas. Samar-samar, dia bisa melihat garis besar beberapa gunung. Di belakang gunung yang tinggi adalah pedalaman Silin. Merasakan angin dingin yang datang, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Apakah angin dingin menyerang di sini? Xiaoyan berkata bahwa alam adalah angin dingin di pedalaman Silin. Meskipun tembok timur telah disegel, arus dingin telah melintasi pegunungan tinggi dan menyebar sampai ke pegunungan Silin. Sudah ada area luas hutan pegunungan yang tertutup es dan salju. Ya, angin dingin di sana semakin kuat, dan cedera orang dewasa belum pulih. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di sini. Dalam kekosongan di satu sisi, bentuk Skyhawk perlahan muncul. Matanya juga melihat ke langit selatan, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi khawatir di matanya. Mereka lahir dan besar di sini. Mereka ditakdirkan untuk tinggal dan melindungi pegunungan Silin dalam kehidupan ini, tetapi mereka tidak ingin melihat pegunungan akhirnya hancur. Apakah itu ditempati oleh manusia atau tenggelam oleh angin dingin, pukulan ke pegunungan Silin sangat menghancurkan. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi angin dingin? Alis Xiaoyan hampir terpelintir. Arus dingin itu menyebar dari tanah. Memblokir mereka secara membabi buta bukanlah rencana jangka panjang. Begitu arus dingin itu keluar dari bumi lagi, pegunungan Silin akan menjadi api penyucian di bumi.
Orang kuat semi-kaisar biasa tidak dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah arus dingin. Melihat pegunungan Silin hari ini, kecuali es yang dingin, hanya Tianjing yang terkuat. Bahkan mereka bertiga tidak yakin dengan arus dingin yang bisa mereka atasi, apalagi yang lain. Sebelum orang dewasa itu terluka, dia telah dipaksa untuk menekan arus dingin itu dengan kekuatannya, yang mencegahnya menyebar ke seluruh pegunungan. Namun, sejak orang dewasa itu terluka, kemampuannya untuk menekan arus dingin itu menjadi semakin lemah. Sampai beberapa tahun yang lalu, orang dewasa tidak lagi mampu menahan arus dingin itu, jadi dia harus membiarkannya menyebar. Untungnya, ada atap pelana untuk menahannya. Namun, sejak kejadian terakhir, atap pelana tidak bisa menahannya lama. Justru karena inilah talenta-talenta hebat sangat membutuhkan kembali ke Bodhisattva. Elang langit tampak berat dan menggelengkan kepalanya. Kata-katanya juga membuat Xiaoyan tahu alasan lain mengapa Leng Bingsuang sangat peduli dengan Hui Bodan. Sebagai penguasa pegunungan Silin, semua yang ada di sini membutuhkannya untuk dijaga. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangguk, menoleh ke Elang dan berkata, "Saudara Tianjing, tolong bersihkan gunung terdekat untukku." Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, dia tampak tercengang dan berkata dengan ragu, "Saudara Xiaoyan, apakah Anda? Saya pikir sudah waktunya untuk memperbaiki kembali ke Bodhisattva." Xiaoyan tertawa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di puncak gunung, melambaikan tangannya yang besar, melintas dengan cemerlang, dan kemudian tripod obat emas hijau besar jatuh di depan Xiaoyan seperti bukit. Dan tidak sampai saat ini Tianjing di samping kembali ke akal sehatnya. Warna terkejut di wajahnya tiba-tiba muncul, mengangguk berat, dan tubuhnya berkelebat, dan kemudian menghilang di atas puncak gunung. Segera, di kedalaman pegunungan Silin dan wilayah Tianjing III, semua Warcraft mundur dengan cepat menuju pinggiran pegunungan Silin seolah-olah mereka telah menerima perintah. Dalam waktu singkat, di pegunungan ini, hanya ada Xiaoyan, 3 bersaudara dari Tianjing dan seorang Bao. Di puncak gunung, 3 elang dan Bao berdiri di sini. Keempat pria itu mengangkat mata mereka dan menatap puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Mata mereka terlihat berbeda. Di puncak gunung, Xiaoyan duduk, matanya terpejam perlahan, napas di antara hidungnya berangsur-angsur menjadi simetris, membuang semua pikiran di benaknya dari kepalanya, dan hatinya berangsur-angsur kembali damai. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan tidak bergerak, dan tripod obat di depannya jatuh dengan keras di gunung. Dalam jarak 100 kaki dari tubuh Xiaoyan, tampaknya membentuk area khusus, seperti dinding tak terlihat. Setiap kali angin dingin menyerang di sini, itu akan secara otomatis menyebar ke kedua sisi. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak. Seluruh orang itu seperti seorang biarawan tua. Semua pikirannya ditinggalkan oleh Xiaoyan. Ada kekosongan dalam pikirannya. Seluruh orang memasuki keadaan halus. Dia tidak bisa mendengar suara apapun antara langit dan bumi atau merasakan gerakan apapun. Dengan cara ini, Xiaoyan duduk-duduk selama 2 jam. Sampai 2 jam kemudian, pada saat tertentu, Xiaoyan di puncak gunung perlahan menghembuskan napas. Matanya yang gelap dan dalam perlahan terbuka, ombak tidak terkejut, seperti genangan air yang dalam, dia tidak bisa melihat menembus, atau melihat dengan jelas. Dalam benaknya, pikirannya berubah. Pada saat ini, resep Hui Bodhisattva dan khasiat obat dari berbagai herbal muncul dengan jelas di benak Xiaoyan seolah-olah dia telah membalik sebuah buku. Setiap langkah dan detail berulang kali terbentuk di benak Xiaoyan. Tanpa terlihat, seorang Bodhisattva Hui yang halus tampaknya telah muncul di benak Xiaoyan. Duduk ini 1 jam lagi. Matahari terbenam seperti darah sisa, merah cerah. Dari kejauhan, Anda bisa melihat matahari merah seperti bola api besar. Awan merah berserakan di bawah matahari merah kirmizi, seolah-olah panas. Itu tampak seperti nyala api besar yang menyala di langit, seolah-olah mendidih, dan seolah-olah akan padam. Puff! Puncak gunung di kejauhan seperti binatang raksasa yang memakan langit, menelan kurang dari setengah matahari merah, dan matahari terbenam lebih indah. Pada saat yang sama, Xiaoyan di puncak gunung telah meletakkan tripod obat di depannya selama sehari, dan nyala api ombak meledak. Nyala api yang indah memancarkan cahaya cemerlang seperti matahari. Suhu tinggi yang mengerikan diisolasi oleh tripod obat yang cukup. Seluruh pegunungan menjadi terang pada satu waktu. Bahkan jika matahari merah ada di langit, saya khawatir itu tidak bisa dibandingkan dengan kecemerlangan ini.
Artinya, pada saat nyala api naik, di sisi lain, di gunung di kejauhan, keempat orang yang duduk dengan mata tertutup tiba-tiba membuka mata. Begitu mata mereka cerah, hati mereka juga rileks. Orang ini akhirnya akan memulai alkimia. Singa yang terbakar menyeringai, dan batu besar yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh setengah. Untuk adegan ini, dia menunggu sepanjang hari, tetapi dia tidak memikirkannya. Sampai saat ini, Xiao Yan baru saja melepaskan nyala apinya. Di bulan, puncak pohon tidak sadarkan diri, dan malam telah tiba. Di puncak tebing, Xiao Yan duduk di depan tripod obat hijau dan emas besar. Dalam kehampaan di sekelilingnya, ratusan bahan obat yang berharga mengambang di udara, dikelilingi oleh Xiao Yan dalam sebuah cincin. Nyala api menyala di tripod obat. Xiao Yan Zeng mengambil alih beberapa bahan obat dan memasukkannya ke dalam tripod obat. Di bawah pemurnian api yang berbeda, bahan obat hijau dan cerah asli secara bertahap berubah warna. Tentu saja, perubahan ini sangat halus sehingga bahkan orang biasa pun tidak dapat menemukannya. Hanya dukun, dengan persepsi jiwanya yang besar, hanya dengan begitu saya dapat melihatnya dengan jelas dalam pikiran saya. Proses pemurnian bahan obat yang lama dan membosankan, perlu menguji kesabaran apoteker dan pemahamannya tentang bahan obat. Tingkat pemurnian setiap bahan obat menentukan hasil pemurnian akhir, yang berhubungan langsung dengan hasil pemurnian pil akhir. Kualitas pil jadi tidak hanya integrasi bahan obat di tahap selanjutnya dan pemurnian di tahap awal, tetapi juga memainkan peran penting. Pemurnian bahan obat terkait dengan kualitas pil itu sendiri, dan tingkat pemurnian terkait dengan jumlah pil jadi. Jika lebih banyak bahan obat yang disempurnakan, jumlah pil yang disempurnakan secara alami akan lebih banyak. Sebaliknya, tidak ada yang tersisa. Setengah bulan telah berlalu, dikatakan bahwa tidak ada waktu untuk berkultivasi, tetapi tidak ada banyak perbedaan dalam melihat pemurnian obat ini. Pada akhirnya, dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Apa yang disebut keuntungan harus kalah. Dalam arti tertentu, pemurnian obat itu sendiri juga merupakan penggabungan untung dan rugi, dan budidaya lebih dari itu. Di tripod obat hijau dan emas, nyala api menyala tidak berubah. Mata Xiao Yan tertutup. Selama setengah bulan, Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun kelelahan. Sebaliknya, di bawah pemurnian terus-menerus ini, dia merasa pikirannya menjadi lebih tenang. Tianying dan seorang Bao menyaksikan dari jauh dari waktu ke waktu. Di bawah martabat 3 orang, tidak ada Warcraft yang berani melangkah ke sini. Warcraft tingkat tinggi yang awalnya menghuni kedalaman pegunungan Silin juga mundur ke pinggiran pegunungan Silin. Acara ini tidak bisa tidak membuat semua Warcraft di pegunungan Silin berubah warna. Orang-orang di luar pegunungan juga bingung tentang ini. Sialan, apa yang terjadi di Gunung Silin? Kenapa Warcraft tingkat tinggi ini bisa datang ke sini? Warcraft tingkat 8 bintang dan setengah kaisar. Orang kuat ini harus tinggal di kedalaman gunung dan berlatih dalam isolasi. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Di pinggiran pegunungan Silin, sekelompok orang memandang pegunungan yang luas di depan mereka dengan terkejut atau panik. Mereka tidak dapat membayangkan mengapa Warcraft tingkat tinggi di kedalaman pegunungan Silin ini akan muncul di sini. Apa yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa Warcraft ini ada untuk manusia. Situasi ini berlangsung lama. Di luar pegunungan Silin, banyak orang kuat yang awalnya berencana pergi ke pegunungan untuk mengalami akhirnya dikejutkan kembali oleh Warcraft yang kuat di pinggiran ini. Untuk sesaat, pegunungan Silin menjadi daerah terlarang. Dalam sekejap mata, itu setengah bulan lagi. Waktu berlalu dengan cepat dan tanpa disadari. Bahan obat di tripod obat di depan Xiao Yan pada dasarnya telah disempurnakan menjadi berbagai keadaan, seperti bubuk, lendir, atau beberapa cairan dan plester dengan warna berbeda, dengan total lebih dari 100 jenis. Di puncak gunung, Xiao Yan duduk tak bergerak, dan seluruh orang itu seperti patung. Di antara tripod obat di depannya, ratusan bahan obat halus perlahan-lahan terintegrasi di bawah kendali api yang berbeda. Jika sifat obat bertabrakan, bahan obat akan dinetralisir. Jika sifat obat bertepatan, bahan obat dengan sifat kekerasan akan diintegrasikan. Proses peleburan bahan obat lambat dan lama. Xiao Yan menghabiskan seminggu penuh dalam langkah ini sendirian. Di antara obat panas yang diisi dengan api yang berbeda, esensi dari ramuan obat dengan ukuran ibu jari berputar di sekitar paket api yang berbeda. Dengan suntikan kekuatan jiwa Xiao Yan, ramuan obat ini mendekat dengan kecepatan yang sangat lambat,
langsung menyentuh, dengan fluktuasi energi yang tak henti-hentinya keluar darinya, dan nyala api di sekitarnya dihilangkan. Kedua ramuan itu seperti dua Warcraft yang kejam. Tidak ada yang ingin menunjukkan kelemahan. Sulit untuk mengintegrasikan mereka bersama-sama. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, hatiku tidak bisa menahan perasaan kesulitan. Buahnya layak menjadi bahan obat untuk menyempurnakan pil tingkat ketiga. Fluktuasi energi yang kuat ini sama sekali tidak sebanding dengan pil orde kedua, tapi untungnya, meskipun Xiaoyan menghabiskan banyak energi dalam proses ini, pada akhirnya, di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, dua kelompok cairan obat masih perlahan bergabung bersama. Namun, ini hanya permulaan. Setelah itu, tapi masih banyak cairan obat yang belum menyatu. Setelah Xiaoyan menggabungkan semua ramuan obat ini, sudah setengah bulan lagi. Namun, ketika semua ini tampaknya secara bertahap berada di jalur yang benar, bahan obat yang akan secara resmi memasuki proses pencairan pil di tripod obat tiba-tiba berubah menjadi tumpukan abu di tripod obat pada saat tertentu. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini membuat semua yang telah dilakukan Xiaoyan di masa lalu tiba-tiba menjadi sia-sia. Seluruh orang itu kesurupan sejenak, tapi untungnya, Xiaoyan pulih dari itu untuk waktu yang lama. Kegagalan memurnikan obat sudah seperti rutinitas seorang apoteker. Itu hanya kegagalan. Ini masalah besar. Saya takut jika saya gagal sekali, saya tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapinya lagi. Ini kasihan. Kegagalan pertama tidak meninggalkan banyak emosi kompleks di hati Xiaoyan. Sebaliknya, itu membuat Xiaoyan lebih cepat dan lebih cepat untuk proses pemurnian kedua berikutnya, dan semuanya menjadi mengalir. Bahkan jika itu penting untuk memperbaiki pil tingkat ketiga, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dengan cara ini, setelah lebih dari 2 bulan, Xiaoyan berada di tripod obat, batch kedua bahan obat secara resmi memasuki proses peleburan pil. Proses ini adalah langkah terakhir dari peleburan pil setelah pemisahan dan peleburan pertama dari berbagai ramuan yang telah dihaluskan sebelumnya. Selama langkah ini dilalui, itu adalah proses pemadatan pil dan pil hamil. Langkah ini merupakan momen paling kritis dan penting dalam keseluruhan proses pemurnian. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan langkah ini berhubungan langsung dengan pil itu sendiri. Jika berhasil, pil itu diharapkan menjadi berharga. Jika gagal, itu akan berubah menjadi tumpukan abu hitam dan tidak berharga. Sampai sekarang, ada sedikit keringat dingin yang mengalir di dahi Xiaoyan. Dalam sekejap mata, sudah 5 bulan sejak Xiaoyan mulai menyempurnakan Huibodan. Dalam 5 bulan, pemurnian Huibodan gagal sekali. Dengan pasangan kedua bahan obat, sekarang, Xiaoyan hanya memiliki 1 dari 3 pasang bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki Huibodan. Artinya, mulai sekarang, Huibodan yang disempurnakan oleh Xiaoyan hanya memiliki 1 kemungkinan gagal. Dengan kegagalan pertama, Xiaoyan menjadi lebih berhati-hati kali ini. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menghilangkan semua jenis kesalahan kecil dalam pemurnian sebelumnya. Meskipun ada beberapa perubahan kecil selama periode ini, untungnya, itu tidak berdampak pada proses formal peleburan pil. Di puncak tebing, tubuh pahatan Xiaoyan sedikit bergetar. Matanya yang tertutup selama berbulan-bulan akhirnya terbuka kembali. Dia menghela napas panjang di mulutnya. Batu besar yang tergantung di hati Xiaoyan akhirnya jatuh sedikit. Proses peleburan pil yang panjang dan sulit akhirnya selesai setelah lebih dari 1 bulan ketekunan yang keras. Untungnya, Xiaoyan tidak mengalami kecelakaan kali ini. Mungkin itu karena kekuatan jiwanya lebih kuat dari dukun tingkat 3 biasa. Namun, Xiaoyan lebih memilih keberuntungan. Dia selalu berpikir itu keberuntungan, jadi dia bisa melewati level ini dengan aman. Dalam kata-kata Xiaoyan, itu hanya kebetulan. Meskipun proses pencairan pil telah berakhir, wajah Xiaoyan menjadi pucat saat ini. Meskipun ia telah menjadi dukun tingkat ketiga, sangat mudah untuk memperbaiki pil tingkat ketiga. Kekuatan jiwa yang perlu dikonsumsi juga merupakan jumlah yang sangat besar. Dilihat dari kekuatan jiwa Xiaoyan sekarang, setelah dia menyelesaikan pemurnian Hui Bodhisattva ini, kekuatan jiwa juga akan habis. Tentu saja, tanpa pengalaman kegagalan sebelumnya, keadaan akan jauh lebih baik. Sayangnya, tidak ada jika. Setelah pil peleburan selesai, antiinflamasi dapat dilonggarkan untuk sementara waktu, tetapi tak lama, ia harus berkonsentrasi pada proses kondensasi pil selanjutnya lagi. Nyala api yang indah di tripod obat emas hijau besar naik.
Sekelompok larutan berukuran kepalan tangan dan tampak kental berputar perlahan dalam nyala api. Dari waktu ke waktu, ia dapat memancarkan gelombang energi untuk sedikit mengguncang api di sekitarnya. Kemudian, nyala api itu akan naik lagi seperti serigala lapar. Adegan yang sama di tripod obat diulang lagi dan lagi. Pertempuran antara api dan lendir tampaknya tidak ada habisnya. Xiaoyan yang duduk di puncak gunung tidak bergerak, dan keterampilan tekad yang membara naik. Di antara langit dan bumi di sekitarnya, gumpalan energi langit dan bumi berkumpul di Xiaoyan seperti ditarik. Pada saat yang sama memurnikan obat, konsumsi semangat juang juga mahal. Untuk memperbaiki bahan obat tersebut dengan bahan khusus sesegera mungkin, Xiaoyan harus mengeluarkan lebih banyak semangat juang untuk meningkatkan kekuatan api yang berbeda. Output jangka panjang dan tubuhnya yang menenangkan tidak tahan. Dia dapat mendukungnya dengan kekuatan 6 bintang setengah kaisar. Sampai sekarang, dia sangat baik. Xiaoyan tidak duduk selama 3 hari. Di luar, 3 binatang raja asli dari pegunungan Silin kini telah menambahkan macan tutul, yang kurang lebih akan membuat 3 orang Tianying memiliki ketahanan emosional. Tapi karena orang ini dibawa oleh Xiaoyan, mereka secara alami tidak banyak bicara. Meskipun mereka melihatnya di hari kerja, mereka juga baik, tetapi tidak terlihat, mereka terpisah darinya. Terisolasi oleh ketiga orang ini, hati Ah Bao juga tidak berdaya. Dia tidak bisa kembali ke kota asalnya, tetapi tidak ada tempat baginya di pegunungan Silin, yang membuatnya tidak tahu harus pergi kemana. Dia hanya bisa berharap pada Xiaoyan. Yang terakhir ini sangat kuat. Karena dia bisa membawanya ke sini, dia secara alami memiliki niatnya. Di sisi lain langit elang 3 orang, pada kenyataannya, mereka tidak tahu bagaimana memperlakukan Ah Bao. Ketika berbicara tentang berteman dengannya, kita dapat mengatakan bahwa kita tidak mengenal satu sama lain, apalagi teman umum. Meskipun yang terakhir memiliki beberapa hubungan dengan Xiaoyan, sebaliknya, mereka bertiga saling mengenal sebelumnya, dan mereka adalah teman hidup dan mati. Macan tutul ini benar-benar terlalu aneh. Bos, apakah menurutmu orang ini tidak akan menggunakan ide yang tidak benar? Dia telah berada di gunung itu sejak 2 bulan yang lalu. Dia menatap Xiaoyan siang dan malam. Siapa yang tahu apakah akan ada sesuatu yang baik? Di puncak gunung, Singa Yan mengerutkan kening dan menatap macan tutul yang berdiri di gunung dekat Xiaoyan di kejauhan. Matanya tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi khawatir. Bagi mereka, macan tutul selalu menjadi orang luar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Begitu dia memiliki pikiran buruk untuk Xiaoyan, bahkan jika mereka bertiga melihatnya, itu sangat berbahaya. Mari kita lihat dulu. Jangan langsung menyimpulkan. Jika tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jika itu sesuatu, kita tidak bisa membiarkannya pergi, hidup. Kami akan mengawasinya di masa depan dan berhati-hati dengan apa yang tidak boleh dia lakukan. Mencium pidato itu, Tianying tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu arti kata-kata Yanxi? Tapi bagaimanapun juga, pria ini dibawa kembali oleh Xiaoyan. Karena yang terakhir memilih untuk percaya, dia secara alami tidak punya alasan untuk ragu. Tentu saja, ini hanya efektif di bawah premis bahwa Xiaoyan memandangnya. Karena dia bisa dengan patuh mengikuti Xiaoyan kembali, dia juga harus tahu bahwa kekuatan tempur Xiaoyan jauh dari biasa. Yang membuat Tianying ragu adalah alasan mengapa pria ini bisa patuh hanya karena takut pada kekuatan Xiaoyan. Setelah yang terakhir mengalami kecelakaan, dia mungkin dalam masalah. Ada jalan rahasia di dalam hatinya. Elang itu mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk di puncak gunung saat ini. Dia tidak bisa membantu khawatir sedikit. Apa yang dia khawatirkan bukanlah apakah Hui Bodhisattva dapat berhasil disempurnakan, tetapi apakah Xiaoyan akan terluka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia toleransi dan dia tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Melihat ke belakang, saya melihat Xiaoyan. Butuh 3 hari untuk pulih. Meskipun efeknya tidak begitu ideal, tidak masalah jika digunakan untuk mempertahankan pil pemurnian. Setelah tautan pil yang meleleh ini, langkah selanjutnya adalah memadatkan pil. Apa yang disebut pil kondensasi adalah untuk lebih mengintegrasikan kekuatan obat yang tidak teratur untuk membuat pil benar-benar terbentuk, dan kekuatan obat internal pil juga harus sepenuhnya diintegrasikan menjadi satu. Ini adalah pil kondensasi yang sebenarnya. Hasil akhir dari pil adalah bahwa pil itu bulat dan aroma pil yang terkena menunjukkan bahwa obat itu memadat.
Itu benar-benar bisa disebut pil. Sedangkan untuk pil hamil merupakan proses sublimasi dari kualitas pil itu sendiri. Proses ini sepenuhnya tergantung pada pemahaman tentang pemurnian obat oleh herbalis, yang menguji tingkat herbalis dalam semua aspek pemurnian obat. Terakhir, kualitas pil juga menunjukkan tingkat kemampuan ahli jamu, dibandingkan dengan rongdan, cara memadatkan dan tampaknya lebih sederhana dan mudah. Tentu saja terlihat mudah. Ini tidak berarti sama mudahnya untuk dilakukan. Proses kondensasi pil menguji kontrol ganda alkemis atas kekuatan jiwa dan nyala api, kondensasi kekuatan jiwa pada kekuatan pil, dan suhu nyala api. Jika ada perbedaan menit, semua pencapaian sebelumnya dapat terbuang sia-sia kapan saja. Dengan berlalunya waktu, lendir berbintik-bintik seukuran kepalan tangan secara bertahap memadat di tripod obat hijau dan emas. Akhirnya, itu berubah menjadi pil seukuran lengkeng. Dari waktu ke waktu, ia mengirimkan gelombang energi dan menghantam dinding bagian dalam tripod obat, mengirimkan semburan suara seperti bernyanyi. Pergerakan di sini secara alami terlihat oleh Tianying dan yang lainnya. Untuk ini, ketiga orang itu selalu curiga. Mereka adalah orang awam sejati untuk pemurnian obat. Sangat sulit bagi mereka untuk melihat apapun. Karena itu, hati mereka terkejut sekaligus senang. Mereka melihat Xiaoyan yang telah duduk di puncak gunung selama hampir setengah tahun, ada ekspresi khawatir di antara alisnya. Orang ini telah duduk di sana selama setengah tahun. Saya tidak tahu apakah pil itu telah dipraktekkan. Di puncak gunung, singa yang terbakar mengerutkan kening dan menatap Xiaoyan, yang tergantung di depan tripod obat di kejauhan. Nada suaranya mencurigakan. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana Anda dan saya tahu tentang dukun? Dia membuat pil tingkat ketiga. Dibutuhkan beberapa bulan untuk membuat pil tingkat kedua. Bagaimana pil tingkat ketiga dapat digunakan lebih sedikit? Beruang di satu sisi hanya tampak seperti yang dia harapkan, tetapi dari kerutannya, hatinya tidak sesantai yang dia katakan dalam kata-katanya. Tidak peduli apakah pemurnian itu berhasil atau tidak, kita tidak dapat dengan mudah campur tangan. Kita hanya bisa menunggu sampai dia berhenti. Kita benar-benar tidak bisa memahami masalah dukun itu. Jika dia diganggu oleh kita di saat kritis, kita tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Elang langit mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kedua orang di satu sisi juga tampak serius dan mengangguk kembali ke Bodhisattva. Ini adalah pil yang disempurnakan untuk es krim dingin. Beraninya mereka ikut campur tanpa pandang bulu sebelum memastikan bahwa pil itu disempurnakan. Begitu sesuatu terjadi, bahkan jika Xiaoyan tidak mengganggu mereka, es krim dingin tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Mereka tahu kengerian wanita itu dengan sangat baik. Selain itu, jangan lupakan pria itu. Awasi dia. Xiaoyan telah memurnikan obat selama hampir setengah tahun. Saya pikir itu tidak lama sebelum akhir. Pasti tidak ada kecelakaan saat ini. Jadi begitu. Kemudian, mata Elang jatuh pada Bao lagi. Sekarang, selain menunggu pil Xiaoyan dimurnikan, mereka hanya mengkhawatirkan Bao. Yang disebut waktu itu seperti air yang mengalir. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Proses kondensasi pil akhirnya selesai. Pada pil seukuran lengkeng, permukaan asli yang tidak rata secara bertahap menjadi halus dan lembut dalam api yang berbeda. Pada saat pil kondensasi selesai, bau pil yang kuat dipancarkan dari tripod obat dan dari puncak gunung, secara bertahap menyebar. Ini, bau dupadan. Ya, itu pasti bau dan siang. Kemunculan gas aroma dan menunjukkan bahwa pemurnian obat dan secara bertahap telah berakhir, dan Hui Bodhisattva akan segera menjadi. Di gunung di kejauhan, ketiga elang dengan sensitif mencium bau samar aroma dan di udara. Setelah beberapa saat, mereka sangat gembira. Setelah Hui Bodan berhasil disempurnakan, cedera di es yang dingin diperkirakan akan membaik. Pada saat itu, arus dingin yang menyebar keluar di pedalaman Silin juga akan terganggu. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk seluruh pegunungan Silin. Di puncak tebing, Xiaoyan duduk bersila, matanya terpejam, alisnya mengernyit, wajahnya yang pucat dan tetesan keringat seukuran kacang di dahinya semuanya menyatakan keadaan Xiaoyan saat ini. Setelah hampir setengah tahun alkimia jangka panjang, bahkan apoteker tingkat ketiga, sudah waktunya untuk mencapai batasnya. Namun, itu akhirnya tahap kehamilan yang paling penting. Yundan, penting untuk mengatakan itu penting, tidak penting untuk mengatakan itu tidak penting.
Tahap pil kehamilan bisa dibuang. Tidak peduli apakah Xiaoyan bertahan atau tidak, Hui Bodan telah dianggap sebagai pemurnian setelah memadatkan pil. Meski tidak melalui pil hamil, bisa juga digunakan. Tentu saja, terlepas dari ini, proses Yundan juga memiliki tujuannya. Yundan dapat membuat pil halus dan meningkatkan kualitasnya. Langkah ini terkait dengan efektivitas pil. Sebagai seorang dukun, ia secara alami ingin mengejar kesempurnaan. Karena itu, Xiaoyan tidak menghilangkan langkah terakhir. Untuk alasan ini, Xiaoyan akan mengendalikan situasi di tripod obat apapun yang terjadi. Baik dalam hal kekuatan jiwa atau suhu api. Ini tidak hanya untuk cairan dingin Bingling, tetapi juga untuk membuktikan kemampuannya sebagai herbalis tingkat ketiga. Xiaoyan juga ingin memahami di mana batas sebenarnya. Keringat kacang telah membasahi pakaian Xiaoyan. Dengan berlalunya waktu, wajah Xiaoyan menjadi semakin putih. Semangat juang di tubuhnya masih dengan panik disuntikkan ke tripod obat di depannya. Meski tidak banyak, Xiaoyan masih meremas setiap sel tubuhnya dan secara paksa meminta energi untuk pil hamil bodhisattva yang kembali. Dalam pikiranku, manik-manik jiwa hitam, pada saat ini, cahaya di atasnya juga secara bertahap redup. Warna gelap aslinya seperti tinta berangsur-angsur menjadi abu-abu. Akhirnya, ada beberapa tanda transparansi. Untungnya, proses kondensasi pil telah berakhir. Waktu pil hamil tidak membutuhkan banyak usaha. Hanya dalam beberapa hari, pil hamil telah resmi berakhir. Apa yang harus dihadapi selanjutnya? Boom! Dalam kuali obat Xiaoyan, tetapi pada saat pemurnian selesai, langit di atas kepalanya tiba-tiba menjadi suram, warna langit dan bumi berubah, dan kegelapan pekat awan menggantung di atas kepala Xiaoyan seperti burung aneh yang besar, menyelimuti area hutan pegunungan yang luas di bawah. Dan Rai, Xiaoyan, yang wajahnya sangat putih, mengambil kembali matanya dari tripod obat di depannya, mengangkat kepalanya dan menatap awan guntur yang bergolak keras di atas langit. Sudut pucat bibirnya menggambarkan senyuman saat ini. Di hadapan Dan Lei, di mata orang lain, itu mengerikan seperti iblis, tetapi di matanya, itu adalah obat terbaik. Bei Wang, giliranmu. Di atas pegunungan dan hutan yang luas, langit diselimuti awan guntur yang gelap, seperti tirai besar. Pegunungan dan hutan yang semula cerah di bawah tiba-tiba menjadi gelap. Guntur yang menderu itu seperti auman binatang buas raksasa. Di bawah guntur, seluruh gunung di bawah tampak bergetar. Bau kehancuran yang mengerikan menyebar dari awan guntur. Guntur yang berkedip dari waktu ke waktu membuat orang merasakan ledakan gemetar. Adegan seperti itu benar-benar memiliki rasa akhir dunia. Munculnya adegan ini membuat 3 orang Tianjing yang menjaga tubuh Xiaoyan sepanjang waktu dan Ahbao yang paling dekat dengan Xiaoyan mengubah wajah mereka satu demi satu. Segera, keempat sosok itu berangkat bersama dan terbang dengan cepat menuju Xiaoyan yang masih duduk di puncak gunung. Dan Lei datang ke dunia, yang merupakan kekuatan penghancur paling kuat di dunia. Di bawah kekuatan itu, kecuali pilnya dihancurkan, semua yang ada di depan Dan Lei akan dihancurkan secara paksa olehnya tanpa ampun. Kekejaman Dan Lei diakui oleh orang-orang di seluruh benua. Sialan, aku sudah memperhatikan bocah ini, tapi aku lupa hantu Dan Lei. Ini mengerikan, tapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan bocah ini. Pasti cepat, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan pergi sekarang. Begitu Dan Lei jatuh, semuanya berakhir. Elang langit mulai bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, mulutnya juga cemas, dan ekspresi wajahnya sangat bermartabat. Menghadapi level Dan Lei ini, bahkan mereka tidak yakin dapat menghentikannya, tetapi sekarang Xiaoyan dalam bahaya, dan mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak bisa mengalami kecelakaan. Adapun Ahbao, saat ini, ketiga bersaudara itu tidak punya niat untuk merawatnya. Sekarang Xiaoyan adalah yang utama. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, bahkan jika pemurnian bodhisattva selesai, ketiga bersaudara itu akan merasa bersalah sepanjang hidup mereka. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Ahbao juga memikirkan bagaimana membantu Xiaoyan. Dan tepat pada saat keempat orang itu mulai, awan guntur gelap di langit yang jauh bergulung dengan keras pada saat ini. Kemudian, dengan guntur yang mengguncang bumi, guntur hitam yang menggetarkan dunia meledak dari awan guntur dan menghantam Xiaoyan tepat di bawah. Sialan, ayo, ayo. Di sisi lain, wajah Skyhawk 4 orang berubah tajam,
Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, guntur yang mengerikan telah mendarat dan langsung bertemu dengan kepala Xiaoyan. Ketika keempat orang itu melihat bahwa guntur hanya berjarak beberapa meter dari kepala Xiaoyan, yang pucat, menekuk jarinya dan menembak, dan cahaya gelap keluar dari cincin di jarinya, seperti sebuah panah. Dalam sekejap, lubang itu menembus kehampaan, dan kemudian saat berikutnya, dia bersama dengan guntur mengerikan yang mendekat, pengeboman berat bersama-sama. Ledakan, tiba-tiba, gemuruh bumi yang bergetar menyebar di langit. Badai energi yang mengerikan menyapu dari antara keduanya. 4 orang yang belum melangkah maju langsung kewalahan. Mereka diledakkan oleh badai energi. Sampai 100 kaki jauhnya, keempat orang itu menstabilkan tubuh mereka dan menatapnya. Mereka terkejut melihat bahwa mereka berada di langit saat ini. Sosok ungu dan emas berdiri dengan bangga. Wajah sosok itu tanpa ekspresi dan matanya kosong. Saat ini, dia berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, seperti dewa raksasa yang tak terkalahkan, dengan mudah menghancurkan guntur mengerikan yang jatuh dengan deras pada saat sebelumnya. Lihatlah sosok ungu dan emas. Itu bukan Raja Utara. Siapa yang bisa ada? Guntur menyebar, meninggalkan lubang yang cukup dalam untuk tinju orang normal di dada Beiwang. Jika pukulan berat seperti itu jatuh pada orang normal, bahkan jika itu beruntung untuk bertahan hidup, itu pasti akhir dari cedera serius dan terancam punah. Saat melihat Raja Utara saat ini, meskipun dia dipukul dengan keras, kemudian, di tubuhnya, dia akan dengan cepat memakai guntur hitam dan mengalir dengan cepat di lubang besar. Namun, dalam waktu singkat, lubang itu akan pulih dan rata lagi. Jika Anda melihatnya dengan cermat lagi, Anda dapat menemukan bahwa warna ungu dan emas yang melilit seluruh tubuh Raja Utara menjadi semakin kuat, yang menunjukkan bahwa kekuatan Raja Utara, Kaisar Xingdou, secara bertahap meningkat. Dan Lei, ini benar-benar obat terbaik untuk kekuatan lanjutan Beiwang. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah keempat orang yang kaget tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Beiwang, mereka berempat telah melihatnya dan tahu bahwa dia adalah boneka. Kekuatannya tidak lemah dibandingkan dengan salah satu dari mereka berempat, tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa Beiwang begitu kuat. Untuk mengguncang dan Lei, bidik saja pada titik ini. Bahkan orang biasa yang melawan Kaisar mungkin tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Orang ini, dia tidak ingin kita membantu sejak awal. Hei, tentu saja, dia bukan hanya monster itu sendiri, tetapi juga benda-benda di tangannya. Kekuatan boneka ini sekarang berada di depan Kaisar yang bertarung. Tut, kami telah berlatih selama ratusan tahun, tetapi kami tidak lebih dari 9,5 Kaisar. Sayang sekali dia tidak memiliki boneka yang kuat ketika dia kembali. Ketiga bersaudara itu menatap Raja Utara di langit dengan mata terkejut. Mereka langsung saling berpandangan. Di mata mereka, mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi berkeringat. Pada saat yang sama, macan tutul di gunung lain juga sama. Minum. Tiba-tiba, Raja Utara yang berdiri tinggi di udara tiba-tiba mendongak dan minum. Suaranya acuh tak acuh, tanpa emosi atau ketakutan. Dia sepertinya memprovokasi. Dia ingin menghancurkan guntur dan Raja Utara hari ini ingin melawan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Minuman keras Raja Utara juga sepertinya membuat awan guntur merasakan provokasi dan ancaman. Guntur bergelombang menjadi lebih intens pada saat ini. Guntur berguling dan berlempar tanpa henti, dan guntur yang jatuh dari waktu ke waktu seperti naga. Ledakan. Sampai suatu saat, ketika awan guntur bergulung, guntur lain yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Guntur itu lebih tebal dan lebih kuat. Hanya dengan melihatnya, itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bau mengerikan menyebar dari itu membuat orang kembali dingin. Ketika 4 orang di kejauhan melihat ini, mereka tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Mereka berani memastikan bahwa jika mereka menjadi diri mereka sendiri, saya khawatir mereka akan kehilangan semua kekuatan tempur mereka dengan guntur ini. Namun, Xiaoyan, yang duduk di puncak gunung, memiliki senyum gembira di mulutnya. Bagi Xiaoyan, kekuatan dan Lei tidak hanya tidak mengancamnya, tetapi juga penuh dengan godaan tanpa akhir. Ini seperti kecantikan telanjang. Tidak peduli bagaimana dia bergoyang di depan Anda, itu mungkin membuat orang merasa membosankan. Tetapi jika dia seksi, mungkin langkah kecil akan membuat orang gila. Mungkin, di mata Xiaoyan, dan Lei ini saat ini seperti ini. Ledakan. Kemudian,
Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit lagi. Pada saat ini, seluruh pegunungan di bawahnya bergetar hebat, hutan pegunungan berayun dan batu besar itu seperti gempa bumi. Ketika guntur pecah, Raja Utara masih berdiri dengan bangga. Warna ungu dan emas di tubuhnya sangat kuat. Bersama dengan sudut mulut Xiaoyan, itu juga miring lebih tinggi dan lebih tinggi. Melihat awan guntur di langit, itu adalah getaran hebat, seperti kemarahan dan ketakutan. Ledakan, 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 titik. Kemudian, guntur dahsyat datang satu demi satu, seolah tak ada habisnya, dan Raja Utara semakin berani. Tidak peduli seberapa kuat guntur itu rentan di bawah tinju Raja Utara. Tidak peduli seberapa kuat guntur itu, Raja Utara masih tidak takut. Dapat dikatakan bahwa para prajurit akan memblokir air dan menutupi bumi. Selama beberapa jam, Raja Utara menerima hampir 100 guntur berturut-turut. Namun, hasil akhirnya adalah Raja Utara masih berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Sebaliknya, awan petir besar tampaknya telah menyusut. Saat ini, awan petir yang semula menutupi langit dan bumi telah menyusut menjadi hanya beberapa gunung di bawahnya. Melihat pemandangan seperti itu di langit, 4 orang di luar lingkaran pertempuran sudah tercengang. Keempat orang ini secara alami mengetahui tentang perubahan Beiwang. Di hadapan guntur, kekuatan Beiwang tampaknya semakin kuat. Setiap serangan guntur akan membuat kekuatan Beiwang semakin kuat. Setelah hampir 100 pengeboman, kekuatan Beiwang saat ini mungkin sebanding dengan orang kuat di tahap selanjutnya dari bintang 1 Doudi. Yang tak terbayangkan, jika awan guntur di langit benar-benar tersebar, tingkat apa akankah kekuatan Beiwang dipromosikan. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di puncak gunung, telah menelan pil untuk memulihkan semangat juangnya dan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Kurangnya kekuatan jiwa membuat Xiaoyan merasa semakin berat saat ini. Ini adalah awal dari pingsan, tetapi sebelum itu, Xiaoyan masih memiliki satu hal untuk dipecahkan. Itu adalah pil di tripod obat di depan Anda. Hui Bodhisattva. Hua dan Huan, Xiaoyan telah meletakkan benda ini jauh sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membuat momen terakhir. Sekarang saatnya telah tiba, tetapi ada sedikit semangat juang di tubuhnya. Untuk memungkinkan dirinya mengambil kembali pil di tripod obat di depannya, Xiaoyan harus bertahan sebentar. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, pil Bodhisattva Hui yang telah disempurnakan dalam tripod obat tampaknya hidup kembali. Setelah getaran hebat pada tripod obat, pil bundar menghantam dinding bagian dalam tripod obat dengan keras. Dan, untuk sesaat, suara seperti bel berbunyi, tetapi kemudian Xiaoyan, yang duduk dalam posisi bersilang, melambaikan tangannya yang besar, dan penutup atas tripod obat di depannya terbuka dengan keras. Kemudian saat berikutnya, pil bundar melompat keluar secara otomatis. Setelah ledakan distorsi di udara, itu berubah menjadi bentuk manusia. Melihat penampilannya, itu seperti Xiaoyan. Gaga, terima kasih banyak. Aku sudah hamil di tripod obatmu selama setengah bulan, dan kekuatan di tubuhku lebih kuat. Terima kasih telah memberiku tubuh ini, tapi sekarang aku harus pergi. Hehe, pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Mendengar gaga dan tawa aneh dari mulut, Xiaoyan, di depannya, Xiaoyan, sebagai Noumenon, menyeringai. Karena dia bisa memperbaiki yang terakhir, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkannya pergi? Oh, Gaga, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun untuk membuatku tetap bersamamu sekarang. Sosok itu tersenyum lagi, dan ada cibiran dalam nada suaranya. Dia sepertinya tidak percaya, dengan penampilan Xiaoyan yang lemah saat ini, metode apa yang harus dia jalani. Jika dia bisa bersaing satu sama lain sendirian, di masa jayanya, jika dia ingin membunuh Xiaoyan, itu akan mudah. Haha, Xiaoyan tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi mengangkat tangannya. Dengan meningkatnya pikirannya, 10 jari terhubung, dan formula pencetakan yang rumit dimainkan dengan cepat di ujung jari. Pada saat yang sama, di sekitar tubuh sosok itu, aura api yang aneh tiba-tiba muncul. Ini, Cincin Huadan, kamu, bagaimana kabarmu? Cincin Huadan, tutup. Tanpa memperhatikan ekspresi ketakutan di wajah yang terakhir, nada Xiaoyan acuh tak acuh, dan dia mengucapkan sepatah kata pun dengan dingin. Kemudian, lingkaran api di sekitar sosok itu dengan cepat menutup. Sialan,
Bahkan jika itu cincin Huadan, aku tidak percaya hari ini. Mengetahui bahwa tidak ada jalan mundur, bayangan itu tiba-tiba menjadi bingung. Dia hanya mengambil serangan sebagai pertahanan dan bisa membuka. Secara alami, dia diizinkan untuk pergi ke depan. Jika dia tidak bisa menghancurkan, dia hanya bisa mengenali hidupnya. Bang-bang. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, energi yang memancar dari telapak tangannya menjadi semakin tipis. Kemudian, kecemerlangan ajaib membungkus seluruh tubuhnya. Dalam waktu singkat, orang sebesar itu kembali ke ukuran pil lagi. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengumpulkan pil ke dalam botol giok yang disiapkan sebelumnya, dan kemudian mengumpulkannya ke dalam ring dengan backhand-nya. Kemudian Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke langit di atas kepalanya lagi. Tepat pada saat ini, awan guntur hendak bubar. 100 guntur membombardir Beiwang, tetapi hasil akhirnya hanya bisa membuat yang terakhir lebih kuat. Ledakan. Setelah pemboman sengit lainnya, awan guntur gelap yang semula menyelimuti seluruh hutan gunung akhirnya bubar pada saat ini. Melihat ke langit, hari sudah hampir senja. Dan Lei bubar, dan Raja Utara kembali ke Xiaoyan. Pada saat ini, yang terakhir hampir pingsan, tetapi dia tidak sabar untuk mengetahui situasi Raja Utara saat ini, jadi dia terpaksa mendukungnya sekarang. Ketika Raja Utara datang ke Xiaoyan, senyum muncul di wajah pucat Xiaoyan. Dia dengan paksa membuka matanya dan melirik Raja Utara di depannya. Melihat bahwa Raja Utara menjadi semakin kaya akan warna ungu dan emas, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk. Dari sudut pandang ini saja, kekuatan Raja Utara hari ini mungkin sebanding dengan orang kuat di hari-hari awal Kaisar Pertempuran Bintang 2. Poin ini, tapi itu benar-benar di luar dugaannya, ketika dan Lei bubar, Xiaoyan, yang menerima pil Bodhisattva, menjadi lembut dan langsung jatuh di atas tebing dan tertidur lelap. Setelah lebih dari setengah tahun memurnikan obat, seluruh tubuh dan jiwa Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat lemah. Sekarang Xiaoyan benar-benar perlu istirahat, tetapi tanpa diduga, tidur ini setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, tubuh Xiaoyan terbaring di atas tebing seperti mayat. Angin tidak bisa bergerak, Raja Utara seperti menara besi. Dia berdiri di samping Xiaoyan. Tidak ada yang diizinkan untuk melangkah lebih dekat, bahkan 3 elang. Namun, hal ini membuat ketiga bersaudara itu cemas. Meskipun pil telah disempurnakan, mereka benar-benar khawatir tentang Xiaoyan. Mereka takut terjadi sesuatu pada Xiaoyan karena memurnikan pil. Untuk 3 bersaudara, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Selama setengah bulan, Tianying dan Bao juga mengakui semuanya sebelumnya. Meskipun seorang Bao mengakui bahwa tindakannya adalah untuk membantu Xiaoyan, Tianying dan seorang Bao masih memiliki keraguan. Untuk ini, Bao juga dalam kondisi semi-default. Jika Anda ingin benar-benar bergabung di sini, keraguan di awal tentu saja penting. Kalau tidak, akan konyol jika dia benar-benar menganggap semua orang di sini berkepala hijau. Ini adalah pegunungan Silin, tempat berkumpulnya semua Warcraft yang kuat di wilayah Silin. Anda tidak menerima orang biasa-biasa saja di sini. Pada saat yang sama, di luar pegunungan Silin, visi langit dan bumi yang muncul di pegunungan Silin setengah bulan yang lalu juga menyebar dengan cepat di dunia luar. 4 keluarga, Gedung Putih. Ayah, apakah kamu mendengarnya setengah bulan yang lalu? Di ruang diskusi, Bai Ying dan putranya duduk di tengah. Pada saat ini, Bai Ying memegang secangkir teh di tangannya. Sambil mendengarkan pernyataan Bai Zan, dia dengan lembut menghilangkan teh di cangkir. Mendengar kata-kata Bai Zan, Bai Ying meletakkan cangkir teh di tangannya, mengangkat matanya, menatap Bai Zan di seberang, mengangguk sedikit dan berkata, "Tentu saja, saya mendengar bahwa awan guntur yang menghalangi matahari menutupi seluruh pegunungan. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar hal yang begitu spektakuler? Menurutmu apa ini, seseorang yang melintasi perampokan kaisar, atau sesuatu yang lain?" Bai Zan sedikit mengernyit dan bertanya dengan curiga. "Perampokan kaisar, kamu harus tahu apa artinya ini, dan kamu belum melihat momentum semacam itu. Kamu harus jelas, meskipun itu mungkin, menurutku itu bukan perampokan kaisar." "Apa itu?" Bai Zan bertanya. Bai Ying tersenyum, menatap yang terakhir dan bertanya, "Jadi apa lagi yang kamu maksud?" "Dan Lei." Bai Zan sedikit terkejut dan mau tidak mau berkata, "Ya, seharusnya tidak salah. Pil urutan ketiga, jika tidak,
Pil tingkat kedua biasa tidak dapat menarik dan Lei pada tingkat itu. Mendengar tebakan Bai Ying, Bai Zhan langsung membuka mulutnya. Segera, ayah dan anak itu saling memandang, dan sudut mulut mereka terangkat pada saat yang sama, mengungkapkan senyum yang bermakna. Sepertinya sudah setengah tahun sejak orang itu menghilang terakhir kali. Orang yang dapat menciptakan momentum ini masih berada di Pegunungan Silin. Saya tidak berpikir akan ada orang kedua selain dia. Bai Ying berkata sambil tersenyum. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Yang terakhir sebenarnya memilih tempat untuk memperbaiki obat di Pegunungan Silin. Bukankah dia takut diawasi oleh orang-orang di sana? Namun, setelah dipikir-pikir, kekuatan yang terakhir, ditambah dengan karakternya, mungkin lebih aman di Pegunungan Silin daripada memurnikan obat di wilayah manusia. Xiao Yan, Bai Zhan menyipitkan matanya dan membisikkan namanya. Mau tak mau aku mengingat bahwa setengah tahun yang lalu, tuan muda dari keluarga terbuka dan kulit putihnya diancam oleh Xiao Yan, yang membuatnya menyerahkan inti sihir yang berharga. Bahkan sekarang, hatinya tertekan. Ayah, haruskah kita mengirim seseorang untuk melihat, kalau ketiganya? Tidak. Jika mereka ingin pergi, pergilah. Xiao Yan berani memilih tempat untuk memurnikan obat. Dia tidak akan melakukannya tanpa kepastian yang pasti. Jika ketiga keluarga itu benar-benar memiliki keberanian untuk pergi, biarkan mereka pergi dan lihat berapa banyak mereka pergi dan berapa banyak yang bisa mereka kembalikan. Suara Bai Zhan tidak jatuh, tapi Bai Ying mencibir. Mulai sekarang, tiga keluarga mendaftarkan Xiao Yan sebagai daftar hitam yang harus dibunuh. Karena dia, tiga keluarga kehilangan yang kuat di tingkat kaisar yang bertarung, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan serius bagi keluarga. Mulai sekarang, tampaknya hanya keluarga Bai-nya yang tidak terpengaruh. Baiklah, kembali berlatih dan bersiap-siap. Dikatakan bahwa anak laki-laki dari keluarga Zuo akan memasuki kaisar petarung bintang 3. Dia adalah harapan keluarga Zuo di masa depan. Mata Bai Ying menyipit salah, dan ekspresi jijik muncul di kedalaman pupil matanya. Ketika Bai Zhan mendengar pidato itu, dia melihat sedikit. Dia segera tersenyum dan bangkit dan meninggalkan aula. Xiao Yan, aku benar-benar ingin tahu tentang orang seperti apa kamu. Sayangnya, semakin kamu penasaran, semakin kamu ingin berhenti. Rasa ingin tahu akan selalu membunuh kucing. Hati-hati, kamu bisa mengemudi 10.000 tahun, kapal. Di aula, ada desahan samar. Segera, Bai Ying duduk di kursi secara bertahap memutar tubuhnya dan menghilang perlahan. Pegunungan Silin. Di puncak gunung, Xiao Yan, yang telah tidur selama setengah bulan, akhirnya terbangun pada saat ini. Saat matahari yang cerah menyinari matanya, Xiao Yan tanpa sadar mengangkat tangan kanannya untuk menghalangi matahari. Setelah beberapa napas, Xiao Yan secara bertahap beradaptasi dengan matahari dari sela-sela jarinya. Sambil duduk, Xiao Yan melihat bahwa Raja Utara sedang berdiri dan matanya menyapu langit, tetapi Tianying dan yang lainnya menghilang. Pikirannya bergerak. Di kedalaman alisnya, kekuatan jiwa yang luas dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, dia menemukan jejak keempat orang ini. Setelah tidur nyenyak selama setengah bulan, keadaan Xiao Yan dalam semua aspek telah pulih ke puncak lagi. Saya harus mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak istirahat, itu nyaman untuk tidur nyenyak. Dengan sedikit senyum, Xiao Yan duduk lagi. Dia tidak berniat mengganggu keempat orang itu. Pada saat ini, Xiao Yan memiliki hal lain untuk dilakukan. Dia mengangkat telapak tangannya dan membelai pola pada Luo Tianding di depannya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan kasihan. Dia tidur selama setengah bulan, sehingga tripod obat di depannya juga meledak bersamanya selama setengah bulan, yang membuat Xiao Yan benar-benar enggan untuk menyerah. Kemudian, telapak tangan yang menyentuh tripod obat sedikit bergetar, hanya mendengarkan suara puff, nyala api yang mengamuk naik lagi di tripod obat. Hui Bodhisattva telah disempurnakan. Selanjutnya, Xiao Yan berencana untuk memperbaiki pil perampokan kekaisaran. Xiao Yan membutuhkan waktu setengah tahun untuk memperbaiki Hui Bodan, tetapi sekarang Xiao Yan tidak mulai memurnikan ramuan es untuk pertama kalinya, tetapi memulai kembali tripod obat untuk mempersiapkan pil perampokan kaisar. Pil perampokan kaisar, Xiao Yan memiliki satu di tubuhnya. Secara alami, dia tidak membutuhkan lebih banyak. Pada saat ini, pil perampokan kaisar yang disempurnakan oleh Xiao Yan disiapkan untuk 4 orang ini.
Kekuatan Tianjing tiga orang telah mencapai puncak periode selanjutnya dari 9 bintang setengah kaisar. Ini hanya satu kesempatan untuk menerobos kaisar yang bertarung. Kesempatan ini adalah pil perampokan kaisar. Di masa lalu, Xiaoyan telah berjanji pada Tianjing bahwa mereka akan memperbaiki pil perampokan kekaisaran untuk mereka masing-masing. Namun, di masa lalu, sudah terlambat untuk memperbaikinya karena berbagai alasan. Tetapi sekarang, peluang besar seperti itu ada di depan Xiaoyan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkannya? Adapun Bao, Xiaoyan memiliki hubungan kerja dengan dia paling banyak. Jika dia lebih dekat, dia hanya akan bertemu secara kebetulan. Alasan mengapa dia membantunya adalah karena Xiaoyan melihat potensi masa depannya. Meskipun sebagian besar Warcraft di Pegunungan Silin dikumpulkan, ada beberapa Warcraft yang benar-benar kuat. Bahkan jika 3 elang menembus tingkat pertempuran kaisar hari ini, mereka hanya 3 kaisar pertempuran yang kuat. Tanpa dingin dan beku, kekuatan keseluruhan Pegunungan Silin sangat lemah, dan tidak mungkin dibandingkan dengan kekuatan eksternal, belum lagi berdiri di seberang 4 pintu utama. Bahkan jika penambahan Bao tidak dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan Pegunungan Silin, penambahan pejuang yang kuat akan selalu berbagi tekanan untuk Pegunungan Silin. Tentu saja, mulai sekarang, Bao hari ini hanya memiliki harapan. Dia hanyalah petarung yang kuat di masa depan. Untuk saat ini, kuncinya adalah apakah dia bisa ditutup. Cara menutup, kaisar merampok dan, tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Sebagai herbalis tingkat ketiga Xiaoyan dan godaan Tuhan untuk merampok dan, Bao tidak punya alasan untuk menolak. Selain itu, selama Bao dapat tinggal di Pegunungan Silin untuk jangka waktu tertentu, Xiaoyan dapat menjamin bahwa dia tidak akan pernah pergi lagi. Lagi pula, perawatan dan bahan yang bisa dia nikmati di sini tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada yang di luar. Selama dia tidak bodoh, maka kamu tidak akan pernah pergi dari sini dengan mudah. Tidak diragukan lagi jauh lebih mudah bagi Xiaoyan untuk memperbaiki pil kekaisaran. Baik dalam hal kekuatan jiwa atau semangat juang, jika dia ingin memurnikan pil kekaisaran, dia tidak akan memiliki tekanan sama sekali. Oleh karena itu, Xiaoyan berencana untuk memperbaiki 4 pil kekaisaran secara bersamaan. Ketika dia berpikir untuk melakukannya, dengan membuka tutup tripod obat, 4 pasang bahan obat untuk menyempurnakan pil perampokan kaisar dilemparkan ke tripod obat oleh Xiaoyan Qi. Kemudian, nyala api yang mengamuk mengalir seperti serigala yang lapar, dan suhu yang mengerikan sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Setiap tanaman obat layu dengan cepat di bawah suhu tinggi api yang berbeda. Hanya dalam 2 jam, semua bahan obat yang dimasukkan ke dalam tripod obat diubah menjadi kumpulan obat cair dan bubuk. Dengan meningkatnya kekuatan, pemurnian ramuan kekaisaran mudah bagi Xiaoyan. Meskipun 4 obat mujarab kekaisaran disempurnakan pada saat yang sama, mereka masih di tangan Xiaoyan. Dalam setengah bulan, pemurnian 4 pil perampokan kekaisaran telah mencapai waktu untuk melelehkan pil. Selain itu, kemurnian setiap batch obat cair sangat sempurna dan semuanya dalam kondisi terbaik. Justru karena inilah pil olahan, kualitas dan khasiat obat secara alami akan lebih sempurna. Di luar, 4 Tianjing juga menemukan kelainan Xiaoyan. Mereka berpikir bahwa yang terakhir akan datang kepada mereka setelah bangun, tetapi tanpa diduga, mereka melihat yang terakhir bangun lagi dan sedang memperbaiki obat. Orang ini belum memurnikan ramuan es. Betapa gilanya. Tidak, itu tidak mungkin. Saya pernah mendengar dia mengatakan bahwa bahan obat terakhir untuk memurnikan ramuan es dan bahan obat yang paling penting adalah cairan dingin roh es. Tampaknya dia belum menyerahkan kembali bodhisattva kepada orang dewasa belum, jadi dia tidak bisa mendapatkan cairan dingin roh es, apalagi mulai memurnikan ramuan es. Mendengar kata-kata Xionggang, Tianjing menggelengkan kepalanya dan membalas. Tapi kemudian, saat Xiong hendak mengajukan pertanyaan, langit di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba berubah. Langit berubah dan awan gelap bergulir. Melihat ini, sepertinya Dan Lei berkumpul lagi. Ini, Dan Lei, bagaimana bisa begitu cepat? Butuh waktu setengah tahun terakhir kali, tapi bagaimana? Tianjing 3 orang terkejut. Mereka tidak menyangka Dan Lei datang begitu cepat kali ini. Tapi melihat Dan Lei, sepertinya ukurannya jauh lebih kecil dari yang terakhir kali. Pil yang dia haluskan seharusnya bukan pil tingkat ketiga. Segera, beberapa orang melihat petunjuk dari Dan Lei. Kali ini, ketika Dan Lei muncul, keempat orang itu diam.
Mereka tidak berniat membantu. Dengan pengalaman terakhir, mereka tahu bahwa Xiao Yan tidak membutuhkan bantuan mereka untuk berurusan dengan Dan Lei. Kemudian, ada guntur yang jatuh di langit yang tinggi. Meskipun Xiao Yan menyempurnakan semua pil kekaisaran, guntur dan yang disebabkan oleh 4 pil kekaisaran tidak lemah. Fusi dari 4 guntur tidak diragukan lagi lebih kuat. Namun, bagi Bei Wang, guntur ini sia-sia di depannya. Bahkan jika 4 Dan Lei diikat bersama dan jatuh menimpanya, itu juga tak tertahankan. Dengan pemurnian guntur ini, warna ungu dan emas pada Raja Utara menjadi semakin kaya. Pemboman puluhan guntur membuat kekuatan Raja Utara dan berhasil melangkah ke tingkat yang baru. Kaisar pertarungan 2 bintang. Tentu saja, setelah memakan semua guntur ini, kekuatan Bei Wang hanya bisa mencapai level ini. Jika Anda ingin membuat terobosan nyata, saya khawatir itu masih kurang. Dalam hal ini, Xiao Yan memiliki sikap acuh tak acuh. Dan Lei yang disebabkan oleh pil kekaisaran hanyalah Dan Lei. Dia tidak berharap banyak. Sekarang, hanya Dan Lei yang disebabkan oleh pil tingkat ketiga atau lebih yang dapat benar-benar membantu Raja Utara. Seperti ini, mereka hanya ikan kecil dan udang. Ketika Dan Lei bubar, Xiao Yan dengan mudah mengumpulkan keempat obat dan ke dalam botol giok. Kemudian, dia mengambil kembali tripod obat di depannya, melihat ke belakang dan tersenyum pada Tianying dan yang lainnya. Setelah lebih dari setengah tahun pemurnian keras, Hui Bodhisattva dan pil perampokan kaisar telah diperoleh. Selanjutnya, Xiao Yan dapat mulai memurnikan es Ling dan selama cairan es Ling Han ada di tempatnya. Xiao Yan tersenyum, mengambil kembali pikirannya dan menyapa keempat elang, pegunungan Silin, di dalam gua Tianying. Xiao Yan, Tianying dan 5 orang lainnya sedang duduk di aula. Haha, saudara Xiao Yan, kamu membuat pil kali ini, tetapi kamu membuat kami gugup. Aku khawatir ada yang salah ketika kamu memperbaiki obat, jadi kami tidak mampu membelinya. Singa yang terbakar pertama-tama melirik Bao, dan kemudian menatap Xiao Yan, seolah-olah itu lelucon. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mau tidak mau bersinar di kedalaman matanya, bergema sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda. Pemurnian ini berjalan dengan baik. Jadi, Hui Bodhisattva sudah halus." Meskipun dia telah melihat Dan Lei, Tianying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum, mengangguk dan berkata, "Keberuntungan pemurnian sukses dapat dianggap sebagai memenuhi kepercayaan." Tut-tut, kakak laki-laki Xiao Yan benar-benar generasi yang berbakat. Dia tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga keterampilan pemurnian obat terbaik di dunia. Haha. Ketika elang tersenyum, ada aroma pemujaan dalam kata-katanya. Kemudian, semua orang di lapangan tertawa, lalu bercanda. Xiao Yan mengambil kembali suasana hatinya, tampak positif dan berkata, "Saudara-saudara, kali ini, saya punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda." Setelah itu, Xiao Yan berpura-pura tersenyum misterius, lalu telapak tangannya dibalik, dan sebuah botol giok muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ada 4 eliksir bulat di botol giok. Meskipun dipisahkan oleh botol giok, sudah ada bau aroma obat, yang membuat orang mencium dan merasa nyaman. Semangat juang yang diam di dalam tubuh benar-benar melompat pada saat ini. Sadar akan perubahan napas mereka, 4 orang Tianying tiba-tiba mengubah penampilan mereka. Mereka terkejut, pil apa yang sebenarnya bisa menyebabkan perubahan nafas mereka. Kemudian, mata Tianying sedikit membeku, dan sepertinya dia memiliki jawaban di dalam hatinya. Matanya langsung terangkat, menatap Xiao Yan, dan berkata dengan suara terkejut. Apakah ini sulit? Hehe, tebakan kakakku bagus. Ini pil perampokan kaisar." Wow, pada saat Xiao Yan terkekeh di mulutnya, 3 wajah lainnya di hadapannya tiba-tiba berubah dan terkejut. Bisakah dikatakan bahwa pil yang disempurnakan oleh Xiao Yan sebelumnya adalah pil perampokan kaisar? Segera setelah saya memikirkan hal ini, mata beberapa orang yang melihat 4 pil dalam botol giok tidak bisa membantu sedikit berubah. Mereka ragu-ragu di dalam hati mereka, dan emosi panas tidak bisa membantu mengirimkan dari lubuk hati mereka. Pil perampokan kaisar, selama mereka memiliki benda ini, kekuatan orang-orang yang hadir diharapkan untuk lebih meningkat dan menerobos untuk melawan kaisar, yang tidak diragukan lagi merupakan cita-cita terbesar mereka sekarang. Di masa lalu, mereka tidak memiliki kontak dengan manusia,
atau bahkan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh, dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil perampokan kaisar. Sekarang, pil perampokan kaisar diletakkan di depan mereka, tetapi mereka sedikit kewalahan. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan kemudian telapak tangan lainnya terangkat. Cahaya di telapak tangan menyala, dan sebuah kotak giok muncul. Pada saat kotak giok muncul, bau darah yang kental tidak bisa ditutup-tutupi. Itu meresap dari kotak batu giok dan menanggung bebannya. Wajah 4 orang lainnya yang hadir tiba-tiba berubah liar. Semua orang tidak bisa membantu tetapi memiliki kekuatan menindas yang besar menyebar ke atas. Tidak sulit membayangkan betapa ketakutannya mereka saat ini. Saudara Xiao Yan, ini, apa ini? Di hadapan nafas yang mengerikan ini, bahkan dengan pikiran Tianjing, dia tidak bisa menahan gemetar. Penghancuran dari lubuk jiwanya ini benar-benar membuatnya sulit untuk melihat ke atas. Ini adalah inti sihir dari Warcraft tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 5. Aku mendapatkannya di pelelangan. Melihat keempat orang di depannya sangat ketakutan, Xiao Yan tidak berani bercanda lagi, dan berkata dengan wajah positif. Mendengar ini, beberapa orang perlahan menarik napas lega. Beberapa saat yang lalu, di bawah tekanan yang mengerikan, mereka benar-benar sulit untuk bergerak. Namun, saat ini, setelah mengetahui bahwa benda di dalam kotak giok hanyalah benda mati, mereka tidak perlu khawatir. Hanya tekanan mengejutkan dari Warcraft yang masih membuat mereka sedikit gelisah. Aku akan memberikan benda ini padamu. Jika kamu bisa melahapnya dan memperbaikinya, dengan bantuan pil perampokan kaisar, kekuatanmu akan stabil di Kaisar Bintang dalam waktu singkat. Pikiran Xiao Yan tergerak, lapisan tipis semangat juang menutupi permukaan kotak giok dan menghilangkan tekanan aneh itu. Lalu dia menyerahkannya ke elang langit dan berkata dengan lembut. Begitu dia mengatakan ini, keempat orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, terutama Ah Bao. Setelah mendengar bahwa benda ini benar-benar diberikan kepada 3 orang Tianjing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan waktu. Dia melihat botol giok di tangan Xiao Yan dari waktu ke waktu. Hanya ada 4 pil di dalamnya. Sekarang kekuatan Xiao Yan hanya setengah kaisar. Saya khawatir dia tidak berniat mempersiapkannya untuknya. Memikirkan hal ini, kepala macan tutul itu jatuh dalam-dalam. Terlepas dari apakah Tianjing mau menerimanya atau tidak, Xiao Yan memberinya inti sihir. Kemudian, dia membuka botol giok lagi dan menekuk jarinya. 4 pil perampokan kekaisaran dalam botol giok terbang keluar dengan kendali pikiran Xiao Yan dan melayang di depan Tianjing dan Bao. 3 bersaudara Tianjing tidak sabar untuk menerima pil yang ditangguhkan di depannya. Adapun Bao, dia tidak melihat pil yang tergantung di depannya karena dia membenamkan kepalanya dalam-dalam. Macan tutul, Xiao Yanxing berteriak, yang terakhir segera tampaknya dirangsang oleh listrik. Dia menegakkan tubuhnya dalam sekejap. Kemudian dia melihat pil perampokan kekaisaran tergantung di depannya. Ambil ini, Xiao Yan terkekeh, tapi Ah Bao tercengang. Dia sepertinya ragu apakah telinganya salah dengar. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Xiao Yan lagi. Setelah mendapatkan penegasan Xiao Yan, dia sangat gembira dan mengambil pil di depannya dari udara. Sepertinya dia takut Xiao Yan akan mengambilnya kembali. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah mengobrol dengan 4 orang di depannya, dia pergi ke lokasi ular narwal di bawah kepemimpinan Tianjing. Sepanjang jalan, Tianjing cukup terkejut karena Xiao Yan sudah mengetahui lokasi ular narwal. Tanpa diduga, Xiao Yan benar-benar melihat gagasan tentang es yang dingin. Untuk ini, kata-kata santai Xiao Yan membingungkan masa lalu. Xiao Yan tidak mengatakan bahwa dia tahu lokasi ular narwal setahun yang lalu. Ini dapat dianggap sebagai meninggalkan sedikit ruang untuk satu sama lain. Sesaat kemudian, Xiao Yan dan Tianjing datang ke bawah tanah yang dalam, tetapi tidak ada apapun di ruang magma yang panas itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.